Sampai kemudian pada tahun 1942 Jepang menguasai Asia Timur Raya dan mengusir Belanda dari tanah air ini. Sebagian melarikan diri ke Malaysia, sebagian besarnya lagi melarikan diri ke Australia. Jadi secara militer Belanda telah dikalahkan oleh Jepang. Jepang datang seolah-olah bagaikan pahlawan yang membebaskan negeri ini dari penjajahan Belanda yang sudah berlangsung ratusan tahun, 3,5 abad. Disambut memang pada saat itu sebagai pahlawan dan mereka memproklamirkan diri sebagai saudara tua, dianggap sebagai pembebas. Tetapi dengan perjalanan hari, bulan, tahun memasuki menjelang setahun, sudah kelihatan bahwa ternyata Jepang tidak ada bedanya dengan Belanda, sama-sama penjajah. Maka ada istilah Jugun Ianfu. Jugun Ianfu itu adalah seluruh wanita pada saat itu direkrut untuk menjadi komoditas seksual bagi serdadu-serdadu Jepang. Wanita-wanita Indonesia itu. Nah, sebelum saya berlanjut, ada satu kisah menarik yang saya baca dari bukunya Soekarno. Ini saya perlu berbagi. Ketika itu Soekarno dilarikan oleh Belanda dari Bengkulu menuju Padang pada tahun 1942. Di Padang dia sudah tidak melihat lagi tentara Belanda. Dia sudah mulai mendengar iring-iringan tank-tank berderak memasuki kota Padang. Pada saat itu Soekarno ini mengetahui kebiasaan tentara Jepang, apalagi jauh dari negerinya. Kebutuhan seksual daripada tentara Jepang itu menjadikan Soekarno memutar otak bagaimana supaya para muslimah Padang ini selamat, tidak dijarah oleh tentara Jepang untuk menjadi Jugun Ianfu, istilahnya begitu. Ini cerita ini menjadi seru karena menyangkut wilayah fikih. Perlu diketahui bahwa basis Soekarno itu Muhammadiyah, tetapi dia banyak berguru kepada Hasan sebagai salah satu di antara pendiri Persis di Bangil. Waktu itu dia membangun komunikasi dengan seluruh wanita-wanita pelacur yang ada di Padang. Istilahnya dibayat untuk membela negara, membentengi kaum muslimin. Maka para pelacur itu menyatakan sumpah setia untuk menjaga kaum muslimah. Mereka merelakan dirinya untuk menjadi tameng. Untuk membayangkan, Soekarno mendatangi para ulama meminta fatwa. Kira-kira langkah saya seperti ini gimana? Terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Tapi pada saat itu keputusannya yang keluar adalah akhafu dorurain. Kita tidak pada posisi mengizinkan pelacuran. Tetapi kalau ini tidak dicegah, maka dipastikan Jepang akan mengambil semua gadis Padang untuk dijadikan Jugun Ianfu. Dan ini doror. Adapun pelacur karena memang profesinya, maka diambil sebuah kesimpulan
untuk diizinkan langkah Soekarno ini dilakukan demi untuk menjaga kaum muslimah yang Padang, muslimah Padang yang sangat taat beragama. Dan betul, Jepang tidak menyentuh sama sekali dan hanya melaksanakan melakukan apa yang sudah disediakan Soekarno di dalam sebuah kompleks pelacuran. Ini dilematis, tapi itulah yang terjadi waktu itu. Baiklah saudara-saudara sekalian, itu situasi Jepang ketika masuk. Dan pada akhirnya Jepang kemudian membentuk satuan-satuan militer yang dikenal dengan PETA, Pembela Tanah Air. Ya, salah satu di antara yang mengikuti pelatihan militer ini adalah Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Aslinya Soeharto, tapi terakhir dia menyematkan nama ini menjadi Daijancho, bukan Jancho, maaf, Daijancho, ya, komandan bahasa Jepang. Nah, Jepang punya maksud menjadikan warga pribumi Indonesia pada waktu itu sebagai benteng atau pasukan terdepannya Jepang untuk menghadapi sekutu. Sampai kemudian terjadilah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan Kaisar Hirohito pada waktu itu mengumumkan menyerah kalah. Dan pada saat itu Jepang kemudian kehilangan kekuasaannya secara de facto. Ya, faktanya Jepang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang tadinya berlatih melalui Jepang itu kemudian kita kenal dengan adanya terjadi pemberontakan Blitar oleh Supriyadi dalam rangka untuk melawan penjajahan Jepang pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, yang menarik di sini adalah ketika itu terdengar sebuah rencana bahwa sekutu akan memasuki Indonesia dalam rangka melucuti senjata Jepang yang ada di PETA, Pembela Tanah Air, pasukan PETA, termasuk Supriyadi dan Soeharto dan yang lain-lain, termasuk Kasman Singodimejo, salah satu perumus daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Muslim, Muhammadiyah. Ya. Saudara-saudara sekalian, rencana daripada pihak sekutu ini didengar oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lagi-lagi Panglima Besar Jenderal Sudirman ini adalah guru madrasah Muhammadiyah, ustadz, ya, jadi panglima perang. Tetapi yang luar biasa apa? Bukan karena Panglima Besar Jenderal Sudirman itu adalah guru madrasah atau ustadz, tiba-tiba dia mengambil langkah sendiri. Tidak, dia meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengutus seseorang menemui Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Hasyim Asy'ari rahimahullah untuk meminta fatwa jihad. Itu kalau saya pikir-pikir, sebenarnya Panglima sebagai Panglima militer dia langsung saja bisa, tapi dia ingat ada saudara-saudaranya dari Nahdlatul Ulama. Ini menarik, ya. Presiden waktu itu bisa saja memutuskan untuk penggalangan maksa, tetapi tetap sosok daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah menjadi magnet yang ketika kata-katanya itu keluar maka akan diamini oleh seluruh Nahdliyin. Pada tanggal 21 Oktober 1945, Kiai mengundang seluruh ustadz kiai dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama se-Indonesia, se-Jawa dan Madura
untuk sama-sama istikharah menyikapi permohonan daripada Presiden Soekarno dan berdiskusi tentang apa yang harus kita putuskan terkait permohonan tersebut. Siang hari tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah membuat sebuah keputusan yang dikenal dengan resolusi jihad. Ya, Anda tahu hari ini orang ngomong jihad agak-agak takut piye gitu ya. Tapi ternyata dulu jihad ini adalah sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Coba anak-anakku yang di atas yang solehah-solehah, kalau antum ingin bicara, kita tukar tempat, saya tak mendengarkan, antum duduk di sini. Ya, siap mendengarkan? Santriwatiku yang soleha, siap? Ya. Dengarkan yang baik ya sayang. Para bapak harap sabar, karena memang begitulah anak-anak. Ini kalau gini saya lupa sampai di mana tadi Pak? Sampai di mana ya? Hah? Menemui Hasyim Asy'ari, maka dikeluarkanlah keputusan yang dikenal sebagai resolusi jihad dengan 3 poin. Ini kita belum ke 10 November ya, karena ini rangkaiannya harus dilihat dari awal. Yang pertama, laki-laki, tua, muda, miskin, kaya, semua harus terlibat di dalam jihad fisabilillah melawan orang kafir yang mau merusak, menghalangi kemerdekaan Indonesia. 2. Siapa yang meninggal dan gugur dalam pertempuran melawan musuh kafir ini, kata-katanya kafir Pak, maka dia layak disebut sebagai syuhada. 3. Siapa yang bekerja sama dari kalangan warga Indonesia bekerja sama dengan Belanda, maka keputusannya adalah hukuman mati. Masya Allah, luar biasa ya. Itu ditulis dalam huruf Arab pegon, jadi dia huruf Arab tetapi bahasa Jawa ya. Jadi saudara-saudara sekalian, 3 poin penting ini adalah keputusan yang dikeluarkan, dikenal sebagai resolusi jihad, yang hari ini kita peringati sebagai Hari Santri ya, Hari Santri. Kenapa Hari Santri? Karena pada waktu itu Jawa Timur, khususnya Surabaya, dipenuhi para santri. Masya Allah. Kenapa mereka begitu bersemangat? Ini menjadi menarik, karena tentu mereka secara talaki bertemu langsung dengan para kiai. Mereka mendapati pelajaran tentang bela negara. Di dalam Islam bahasanya adalah jihad fisabilillah melawan orang kafir asli. Monggo Pinara, melawan orang kafir asli. Jadi pada saat itu para santri sudah betul-betul memahami apa yang disebut di dalam surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang beriman, anfusahum, nyawa mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka. Ayat ini unik karena satu-satunya ayat di dalam
terminologi fikih jihad yang mendahulukan anfus daripada amwal, dan dikatakan bahwa surat ini adalah surat yang final terkait dengan syariat jihad fisabilillah. Di dalam ayat-ayat yang lain selalu diawali amwalun, kemudian anfus, amwal, anfus, amwal, anfus. Harta, mengorbankan harta dan nyawa. Jadi memang kita di dalam sedekah kita sehari-hari ini, kita mendapatkan tarbiyah robbani untuk belajar berbagi dan berkorban dari apa yang dititipkan Allah kepada kita berupa harta, agar harta tersebut bisa menciptakan senyuman bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pelatihan Rabbani ini yang kemudian membentuk karakter sampai kepada tingkat mengorbankan satu-satunya yang dimiliki, yaitu nyawa. At-Taubah 111 mendahulukan anfus dan mengakhirkan amwal, karena sudah selesai tarbiyah rabbaninya, sehingga seseorang sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Yang penting negara ini selamat dari penjajahan. Mereka wakafkan nyawa satu-satunya titipan Allah pada raga yang mereka miliki untuk mempertahankan Indonesia. Ini menarik.